Terus terang, tema pembicaraan kita kali ini adalah membahas menghadapi kebingungan masyarakat atas datangnya era post-truth itu. Eh, Era post-truth itu apa? Dia mengatakan tidak ada kebenaran. Yang penting adalah dia menguasai informasi, media untuk informasi di masyarakat itu. Karena apa? Karena hal yang salah yang diberitakan berulang-ulang lalu berubah jadi kebenaran. Tuh. Jadi masyarakat kita sekarang ini udah bingung ngadepin itu. Muncul orang-orang yang mau berpengaruh masyarakat bukan lagi dengan angkatan bersenjata, nah, angkatan darat, laut, udara, tapi menjadi angkatan apa? Dulunya ditambah pers, sekarang media sosial, medsos itu lima. Di dulu darat, laut, udara, pers yang konvensional, surat kabar, televisi, apa segala. Sekarang ini ditambah dengan medsos itu. Dan cilakanya di dalam medsos itu semua orang, setiap orang bisa menjadi sumber berita dan melanjutkan, meneruskan, memforward berita dari mana aja tanpa memikirkan benar apa tidak. Jadi inilah satu keadaan di mana akhirnya semua inovasi yang dibuat oleh manusia yang tidak mempunyai hati dan pikiran yang lempeng, ya, atau budi pekerti lah, lebih tepatnya aja, ya lalu pasti akan membuat apa masyarakat kita tambah kacau kan. Nah, saya melihat relevansinya dengan ajaran Tiongkok kuno itu mengatakan bahwa 1.000 orang baik masih terasa kurang. Tapi satu orang jahat pun sudah kelewat banyak. Mengapa? Karena orang yang jahat atau tidak baik ini ketika dia diberi gadget, lalu dia bisa kemana-mana atas kemauan sendiri maupun ditunggangi, dipakai oleh pihak-pihak luar yang sudah menjadi mesin. Karena pihak luar itu yang mau menguasai dunia secara global melalui teknologi informasi ini bisa membuat akun-akun yang berapa aja dia mau, 100 atau apa bisa. Nah kalau begini dihantam semua ya, itu kacau kan. Ya kan kacau. Karena itu sekarang kan sudah ada model itu. Ketika Anda memforward sebuah berita, lalu dikasih catatan oleh si penyebarnya itu bahwa telah dibaca oleh 1 juta orang dan lalu mendapatkan respon 200.000 orang. Nah, kalau Anda sudah disodorkan hal yang begini ya, udah ya, mau apa lagi? Udah nggak ada semangat lagi untuk mengkritisi kan. Akhirnya Anda digelap aja, digelek aja informasi itu. Ah, terus begitu. Nah, bagaimana ngadepin ini semua? Nah, saya mencoba mengatasinya itu melalui apa membuat akun saya, Taiji Yusuf Sultan Taiji ini yang sekarang sudah mencapai
750 apa slide ya. Nah, saya akan terus kembangkan dan juga Anda bisa kami aja untuk ikut mengisi. Isinya itu suatu budi pekerti yang dimanfaatkan melalui analogi atau metafor, ya toh, dan diusahakan sekitar 10 menit itu. Nah, kalau Anda mempunyai ini, atau satu organisasi menyimpan file saya, maka dia bisa melindungi perusahaan daripada dijadikan satu sasaran dari pihak-pihak luar yang ingin mempengaruhi pikiran karyawan kita itu. Mengapa kalau saya punya stok ini sudah mencapai 1.000, ya. Kalau karyawan kita melalui periodically dites, ini sudah baca setiap malam 10 menit sebelum tidur, ya. Lalu Anda seperti memberikan semacam pil antivirus itu, ya. Karena tinggal pilih, ya, you mau ini mau sebelum tidur mau milih slide mana. Nggak ada yang dipaksa. Pilih sendiri yang cocok sama kamu. Dan camkan itu kalau itu bagus. Nah, dengan demikian itu semua datangnya bertubi-tubi serangan informasi hoax apa dari luar, banjir informasi ini bisa dengan mudah tangkal. Dan kalau ada anggota Anda yang tertarik oleh pihak luar dan lalu dijadikan media untuk memforward pendapat dia atau berita informasi daripada dia, usaha-usaha dia untuk mengkarui karyawan kita itu, Anda udah langsung tinggal pilih aja pada mereka, terima kasih atas you punya forward, mohon Anda sebelum itu juga mempelajari slide saya ini, gitu aja. Nah, dengan demikian maka apa perusahaan Anda akan aman tuh. Nggak ada yang bisa menginfiltrasi karyawan Anda dari serangan dari luar. Jadi ini semacam Anda divaksin itu. Kita mempunyai sekarang baru 750 dan bisa terus dikembangkan sampai 1.000, cukuplah 1.000. Karena kebanyakan juga wasting aja. Gitu. Karena kalau 1.000 aja, kalau setahun itu 365 hari. Itu untuk membaca artikel itu apa kalau setiap malam dibaca itu untuk mengulang aja itu sudah 3 kali bisa setahun 3 tahun itu baru ketemu lagi cerita yang sama terus. Dan kalau lalu terjadi interaksi di antara karyawan itu menjadi bahan ngobrolan apa segala, ya boleh dibilang aman lah, tidak ada satu informasi war of information ini yang bisa apa mengalah menembus pertahanan kita ya. Jadi itulah yang apa saya harapkan Anda bisa mengerti tujuan daripada apa eh, di- dibuatnya informasi ini ya.
Sehingga bisa mempunyai semua perusahaan itu mempunyai alat pengaman itu ya. Kita jumpa dalam kesempatan lain-lain ya. Terima kasih.